Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua mahasiswa kelas reguler dan ekstensi Bekasi serta mahasiswa ekstensi Ciracas. Perkenalkan, saya Nur Rahma MKom. Saya yang semester ini mendapatkan jadwal untuk mengampu mata kuliah struktur organisasi data. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah teknis penyampaian materi untuk mata kuliah ini. Kebetulan karena keterbatasan perangkat komputer saya yang tidak memiliki kamera, jadi saya nggak bisa menyampaikan materi itu melalui video. Adapun perangkat komputer yang saya miliki yang sudah ada kameranya, itu biasanya saya pakai untuk Zoom. Itu juga sering bermasalah dengan suaranya yang terputus-putus gitu. Jadi mudah-mudahan dengan menggunakan rekaman pemaparan materi dengan format MP4 itu bisa tersampaikan dengan baik ke mahasiswa. Nah, untuk mata kuliah struktur data ini, di sini saya menggunakan referensi pustaka dari 2 buku ini. Jadi menurut saya wajib mahasiswa untuk memiliki salah satunya gitu, atau referensi buku lain yang berkenaan dengan struktur data dan pemrograman C++. Kemudian untuk kontrak perkuliahan, di sini ada absensi dan kuis 10%, tugas dan materi dan review materinya 20%, sedangkan untuk UASnya 40%. Untuk teknis absensi, silakan mahasiswa itu melihat updates dengan memberikan komen di setiap updates yang saya berikan pada saat jadwal mata kuliah gitu. Jadi seperti hadir gitu di komen di update-nya gitu untuk verifikasi kehadiran mahasiswa dan untuk memastikan bahwa update atau penyampaian materi lewat Schoology itu sudah tersampaikan ke mahasiswa. Nah, selain itu yang perlu dimiliki oleh mahasiswa adalah aplikasi atau perangkat lunak untuk pemrograman C++-nya. Jadi silakan aja Anda download. Untuk PC-nya ada di sini dan untuk mobile-nya ada di sini. Untuk mobile-nya saya nggak punya, saya hanya punya untuk yang PC-nya. Nah, ini wajib punya untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan latihan-latihan dan bahkan tugas struktur data. Belajar struktur data itu tidak terlepas dari pemahaman mahasiswa terhadap algoritma dan pemrograman. Karena algoritma yang efisien ditambah dengan pemilihan struktur data yang baik itu akan menghasilkan program yang mempunyai kinerja yang baik gitu. Kemudian secara definisi, struktur data adalah, kalau kita melihat definisi struktur, itu adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Sedangkan data adalah satu fakta atau segala sesuatu yang dapat dikodekan atau disimpulkan dengan kode-kode atau lambang yang telah disediakan di setiap komputer. Jadi definisi dari struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam media penyimpanan komputer sehingga data dapat digunakan secara efisien. Nah, ini adalah contoh struktur data dalam database. Di sini ada ada nama atributnya atau nama fieldnya, kemudian tipe datanya, dan panjang atau lebar dari atribut yang digunakan. Kemudian hubungan struktur data dan algoritma adalah dengan pemilihan struktur data yang baik, maka problem yang kompleks dapat diselesaikan sehingga algoritma dapat digunakan secara efisien. Nah, pemilihan struktur data dan algoritma yang efisien itu akan mempengaruhi penggunaan memori komputer. Jika penggunaan memori komputernya boros, maka kinerja programnya akan berjalan lambat. Nah, selain itu yang akan kita pelajari lebih jauh adalah tentang data. Jenis-jenis tipe datanya, kemudian objek datanya, dan operasi yang dikenai terhadap data. Karena pemilihan data yang tepat itu akan mengakibatkan program dapat dieksekusi secara efektif. Nah, ini adalah tipe data dan jangkauan setiap tipe datanya ya.
Kemudian yang perlu diingatkan juga adalah perbedaan antara operan dengan operator. Di sini operan bisa diwakili dengan sebuah variabel atau bisa juga dengan numerik. Kemudian operator itu ada beberapa macamnya selain penjumlahan dan perkalian. Juga di sini ada pengurangan dan pembagian. Untuk pembagian bilangan bulat itu menggunakan div atau divide. Nah, untuk mengetahui sisa dari pembagian dari bilangan bulat tersebut menggunakan operator mod atau modulus. Nah, ini adalah struktur data atau pemetaan dari struktur data. Inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah struktur data. Jadi, struktur data itu ada yang sederhana dan majemuk. Untuk struktur data sederhana terbagi dua, ada yang statis, yaitu menggunakan array, dan ada yang dinamis menggunakan pointer. Sedangkan struktur data majemuk, ada yang linear dengan single linked list atau double linked list, dan non-linear dengan binary tree atau graph. Ini adalah contoh penggunaan struktur data. Biasanya saat kita membuat program, kita perlu mendeklarasikan variabel apa yang digunakan dalam program tersebut. Dalam sintaks pemrograman dengan C++, biasanya kita definisikan dulu tipe datanya, baru kemudian variabelnya. Di contoh ini, tipe datanya adalah int atau integer, dan variabelnya, nama dari variabelnya adalah nilai. Struktur datanya, jika dituliskan seperti ini adalah struktur data array, di mana struktur data array-nya ini memiliki dimensi 1 dengan jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya juga 3. Kemudian apa yang dilakukan saat struktur data? Jadi dalam struktur data kita berhubungan dengan dua aktivitas. Yang pertama adalah mendeskripsikan kumpulan objek data, kemudian yang kedua adalah menunjukkan mekanisme kerja operasi-operasinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa struktur data itu adalah kumpulan dari satu objek data yang sesuai dengan tipe data yang ada, kemudian operasi manipulasi datanya, gitu. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa pemilihan struktur data yang baik dan algoritma yang efisien itu akan mempengaruhi penggunaan memori komputer. Nah, di sini untuk setiap tipe data dan struktur data yang dipilih itu akan membutuhkan ruang penyimpanan di memori, sehingga programmer harus tahu seberapa besar alokasi memori yang digunakan untuk menampung data. Karena jika terjadi pemborosan penggunaan memori, itu akan menyebabkan atau mengakibatkan performa programnya berjalan lambat. Memori yang dimaksud adalah memori internal, di mana sifat dari memori internal itu adalah volatile atau bersifat sementara, kemudian berisi program dan data yang sedang diproses oleh prosesor, dan akses terhadap lokasi-lokasinya itu diacak atau random, jadi bukan secara berurutan. Nah, ini adalah ilustrasi pemrosesan instruksi di CPU dan di memori. Ini saya coba untuk menggambarkan ilustrasi pemrosesan instruksinya, di mana di sini ada singkatan dari bagian-bagian dalam CPU dan dalam memori. Untuk membaca bagaimana proses itu terjadi, Anda silakan membaca algoritma instruction page-nya ya. Jadi langkah 1 sampai dengan langkah yang ke-8. Di gambar ini kurang di langkah ke-6. Jadi langkah ke-1-nya ada, langkah kedua ada, ketiga, keempat, kelima, ke-6-nya nggak ada, ke-7 dan ke-8. Jadi Anda tinggal baca aja algoritma proses dari instruksi yang dibaca oleh CPU dan oleh memori. Demikian pemaparan teori yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan lewat psikologi. Dan link dari praktikumnya jangan lupa untuk dikerjakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.